Oke, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode least cost. Nah, metode least cost ini merupakan metode dengan melihat biaya terkecil. Ya, di sini pembuatan tabel awalnya juga sama dengan yang NWC sebelumnya tadi. Dan untuk contoh kasusnya, kita ngambil saja dari contoh kasus soal yang sudah kalian unduh ya. Di sini kita akan menyelesaikannya dalam bentuk metode least cost. Oke, kita mulai saja. Sesuai dengan yang sudah saya gambarkan di awal bahwa di ruas sebelah kanan ini merupakan persediaan barang atau unit yang disediakan oleh distributor A, B, C, dan D. Kemudian di bagian bawah ini yang 200, 1000, dan 400 ini merupakan permintaan dari tiap-tiap toko, yaitu toko 1, toko 2, dan toko 3. Di sini saya sebut sebagai kolom dan di sini saya sebut sebagai baris. Oke. Nah, 5, 2, 3, 6 yang kecil-kecil seperti ini yang terletak pada pojok kanan atas, ini merupakan biaya pada soal yang sudah ditulis sebelumnya atau soal yang ada sebelumnya. Begitu ya, yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, untuk pengisian list cost bagaimana? Kita harus melihat bahwa kita mencari dalam tabel sel ini, dalam sel-sel ini, mana biaya yang paling kecil. Ternyata biaya yang paling kecil adalah, ya benar, biaya paling kecil adalah 1. Sehingga sel pada D2, yaitu di sini, di D2 ini, kita akan mengisi yang paling awal. Nah, berapakah yang harus kita isi? Kita lihat lagi permintaan dan persediaan. Jangan sampai melebihi permintaan dan melebihi persediaan untuk mengisi di sini. Kita lihat di sini 500 di bawah 1000. Yang harus kita isi di sini adalah, ya, yang harus kita isi adalah 500. Kenapa 500? Karena dia tidak akan melewati 1000, tetapi nilainya pas dengan persediaan yang disediakan oleh distributor D. Jadi 500. Ya, seperti itu. Nah, bagaimanakah selanjutnya? Selanjutnya adalah karena total barisnya sudah mencukupi, yaitu 500 di sini, maka di sini kita tidak perlu pakai lagi selnya dan di sini. Karena 500 ditambah 0 ditambah 0, 500. Sudah mencukupi. Seperti itu. Selanjutnya, kita mau mengisi lagi sel mana yang akan kita isi. Ya, karena dia adalah metode least cost, berarti kita mencari biaya paling kecil di antara semua kecuali ini. Kita tidak usah melihat yang ini, kita lihat yang masih kosong-kosong seperti ini. Manakah biaya yang paling kecil? Ya, betul. Biaya yang paling kecil ada di 2. Biaya 2. 2 ini punyanya baris B kolom 1. Nah, di sini berapakah yang kita isi? Karena kita lihat batasan persediaannya 200, karena dia berada di baris B, dan ke bawahnya juga 200, maka kita hanya boleh mengisi sebanyak, ya, betul, 200 saja. Sehingga total ke bawah sudah mencukupi 200, dan total ke samping atau baris sudah mencukupi 200. Sehingga kolom yang disilang, dia tidak akan diisi oleh permintaan atau persediaan. Seperti itu. Selanjutnya, kita melihat sel yang masih kosong, yaitu di sini, ini, dan ini. Kita melihat biaya yang paling kecil ada di, ya benar sekali, berada pada di 3, yaitu baris A kolom 2. Disinilah yang akan kita isi terlebih dahulu, ya, karena biayanya paling kecil. Kalau di sini biayanya 7, 8, dan di sini 6. Jadi biaya paling terkecil ada di sini. Nah, berapakah yang harus kita isi?
Karena total persediaan yang dimiliki oleh baris A hanya 300, ya, dan ke bawahnya karena sudah diisi 500, berarti sisanya permintaannya hanya 500. Kita mau isi 500 tidak boleh. Kenapa? Karena melebihi 300 yang total di sebelah kanan. Sehingga yang perlu kita isi adalah mengikuti ini, yaitu 300, bukan 500. Oke, jadi di sini 300. Sehingga total untuk jumlahnya sudah mencukupi 300 sehingga sel yang di sebelahnya akan disilang. Nah, kenapa sih di sini tadi saya mengatakan 500? Karena permintaan 500 sudah terisi dalam tabel, dalam sel ya. Jadi sisa di sini 500, bukan lagi 1000. Begitu. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi di antara dua tabel ini, dua sel ini, yang mana yang akan kita isi yaitu biaya yang paling kecil, yaitu 7. Ya, 7 yang paling kecil ketimbang 8. Berapakah yang kita isi? Yang kita isi adalah kita melihat total ke bawahnya dulu. Total ke bawahnya di sini sudah terisi 500, di sini sudah terisi 300. Berarti totalnya sudah 800. Untuk mencapai 1000, dia hanya tinggal butuh, betul sekali, dia hanya tinggal membutuhkan sebanyak 200. Nah, jika ditotalkan, maka 300 ditambah 200 ditambah 500, totalnya udah 1000. Nah, di sini totalnya dia persediaannya masih ada 600 nih. Berarti sel yang di sini harus diisi berapa untuk mencapai 600? Di sini kosong, di sini 200, berarti di sini tinggal ditambah 400. Good. Oke. Sehingga total 400 ditambah 200 mencapai 600. Nah, langkah terakhir yaitu kita membuat total biaya, di mana total biaya ini kita dapatkan seperti ini, yang sudah saya tulis. 300 dikali 3, ini didapat dari 300 di sini, dikali 3, kemudian 200 dikali 2, ditambah 200 dikali 7, ditambah 400 dikali 8, dan ditambah 500 dikali 1. Totalnya adalah 7.800 dalam ribuan. Seperti itu. Kalau kalian bandingkan dengan total biaya yang ada pada metode NWC, yaitu 9.000, maka biaya least cost ini merupakan biaya paling terkecil total biayanya. Ya, jadi metode least cost menurut saya mungkin lebih minimum ketimbang metode NWC. Tetapi dua metode ini memiliki cara yang berbeda dalam pengisiannya pada tabel awal. Jika ada pertanyaan, nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jika Anda masih bingung, silakan mereplay ulang untuk video penyelesaian dengan metode least cost ini.